Baik, Assalamualaikum. Ibu bakal menjelaskan pembelajaran kita hari ini yaitu persamaan laju reaksi dan order reaksi yang katanya kurang jelas tadi. Nah, persamaan laju reaksi itu pengertiannya adalah hubungan konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Nah, berdasarkan pengertian persamaan laju reaksi tersebut, maka misal ada reaksi antara zat A ditambah B itu menghasilkan C. Nah, dari pengertian hubungan konsentrasi reaksi dengan laju reaksi ini, maka kita akan ada rumus persamaan laju reaksi. Pada buku kalian itu biasanya dilambangkan dengan R. Nah, namun dalam beberapa buku lainnya itu adalah V. Sama saja R atau V ini adalah persamaan laju reaksi. Nah, dari sini kita lihat rumus persamaan laju reaksi itu adalah K atau konstanta laju reaksi. Kalian perhatikan lagi di LKPD itu sudah dijelaskan. Kemudian konsentrasi reaksi. Di sini kalau kita lihat reaksinya itu adalah zat A dan zat B atau reaktan. Berarti di sini konsentrasi A dikali konsentrasi B reaksi. Nah, di sini akan ada pangkat. Setiap konsentrasi ini ada pangkat. Bisa dilambangkan X dan Y, atau kalau mau diganti di sini M, di sini N juga bisa, tergantung. Nah, X dan Y ini adalah orde reaksi. Jadi, di sini kita lihat persamaan laju reaksi itu adalah konstanta dikali konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan orde reaksi. Nah, misal nih, bagaimana kita menentukan order reaksi tadi? Kita tahu kan order reaksi itu pangkat-pangkatnya. Kalau misal ada suatu persamaan data hasil percobaan yang ditanyakan order reaksinya. Misal di sini, dari reaksi 2Fe3+ ditambah 3S2- itu menghasilkan S ditambah 2Fe. S diperoleh data eksperimen pada suhu yang tetap. Nah, kita lihat di sini. Ini data hasil percobaannya, percobaan ke-1, 2, 3, 4. Kemudian konsentrasi Fe3+, konsentrasi S2-, kemudian di sini diketahui laju reaksi atau V-nya tadi pada rumus. Nah, kita tahu tadi rumus awal dari persamaan laju reaksi itu tadi V sama dengan K dikali konsentrasi per reaksi. Kalau dari reaksi ini, maka konsentrasi reaksinya itu adalah Fe dan S. Berarti di sini konsentrasi Fe3+ dikali konsentrasi S2-. Nah, ini rumus persamaan laju reaksi pada reaksi ini. Tapi yang ditanya di sini adalah berapakah orde Fe3+ dan orde S2-. Maka cara mencari orde dari setiap masing-masing konsentrasi ini yang pertama, di sini Fe. Kita lambangkan misalkan orde dari Fe ini tetap X seperti yang pada rumus. Kemudian yang ini Y. Berarti kita mau mencari orde dari X ini berapa, orde dari Y ini berapa. X itu orde reaksi terhadap Fe dan Y itu orde reaksi terhadap S2-. Maka yang pertama untuk mencari orde Fe3+. Nah, untuk mencari orde Fe3+, kita perhatikan data percobaan. Untuk mencari Fe3+, kita lihat data hasil percobaan konsentrasi S2- yang nilainya sama. Kalau kita lihat di sini, yang nilainya sama itu adalah percobaan 1 dan 2. Berarti kita bandingkan percobaan 1 dibanding percobaan 2. Jadi orde Fe3+ itu berdasarkan konsentrasi S2- yang nilainya sama. Nah, maka kita bandingkan percobaan 1 dan 2. Di sini yang sama itu percobaan 1 dan 2. Maka kita masukkan rumus V1
sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+ dikali S2- Y, ini X. Kemudian V2. V2-nya juga K konsentrasi Fe3+ X S2- Y. Nah, dua persamaan laju reaksi ini kita bandingkan. Kita lihat di sini percobaan 1 dan percobaan 2. Kita lihat laju reaksinya 2 dan 8. Yang paling besar itu kan berarti laju reaksinya 8. Berarti kita paling enak membaginya itu membandingkannya yang besar dibanding yang kecil. Berarti di sini percobaannya V2 banding V1. Nah, berarti tulis di awal tadi X, ini tulis dulu laju reaksi yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita bandingkan. Nah, kita tinggal masukin nilai V2, percobaan laju reaksi percobaan kedua itu 8. Kemudian dibanding V1, percobaan yang satu ini 2. Tinggal masukkan saja. Di sini, kemudian di sini kita tetap tulis K-nya ini tetap. Ini percobaan 2. Nah, percobaan 2 konsentrasi dari Fe3+ pada percobaan 2 0,2 X. Konsentrasi S2 pada percobaan 2 0,1 Y. Nah, yang di bawah juga pada percobaan 1 konsentrasi Fe3+ percobaan 1 0,1 X dan konsentrasi S2- pada percobaan 1 0,1 Y. Nah, dari sini kita bisa melihat ada angka yang bisa kita coret, matematika biasa ini. Nah, 0,1 per 0,1 itu bisa kita coret. K habis. K itu bisa kita coret. Kemudian 8 bagi 2 itu akan menjadi 4. 0,2 dibagi 0,1 itu akan menjadi 2 dan tetap tulis X-nya. Berarti di sini X. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 4? Maka itu akan 2 pangkat 2. Maka X sama dengan 2. Berarti kita mendapatkan X ini adalah orde Fe3+ sama dengan 2. Nah, sekarang itu kita sudah mendapatkan orde Fe3+. Kalau orde S2 sama, kalau orde S2- itu kita lihat berdasarkan Fe3+ yang nilainya sama. Nah, kita lihat pada Fe3+, konsentrasi Fe3+ yang nilainya sama ini percobaan 2, 3, dan 4. Kita cuma membandingkan dua persamaan saja. Nah, misalnya kita ambil percobaan 2 dan 3. Kita bandingkan percobaan V3 dibanding V2. Maka kita tulis sama seperti tadi. K kali konsentrasi Fe3+ X kali konsentrasi S2- Y. K dikali konsentrasi Fe3+ X dikali S2- Y. Nah, dari sini sama seperti sebelumnya, berarti kita tinggal membandingkan langsung V3 dibanding V2 langsung. Nah, tinggal kita masukkan nilainya bawah, masukkan nilainya. V3 itu kita lihat laju reaksi V3 itu 16 sama dengan, nah, K-nya kita tetap tulis dari sini. Kemudian masukkan nilai dari Fe3+ pada percobaan 3 itu 0,2 X. Pada percobaan 3 nilai konsentrasi S2-nya itu adalah 0,2 Y. Nah, dibanding ini V2-nya lajunya adalah 8. Tulis lagi K-nya tetap. Kemudian konsentrasi dari Fe3+ pada percobaan 2
itu adalah 0,2. Maka tetap tulis juga orde. Kemudian konsentrasi S2- pada percobaan 2 itu adalah 0,1 dan tetap tulis orde Y-nya. Nah, di sini sama seperti tadi. Ada yang bisa dicoret, kita coret. Yang ini 0,2X dicoret 0,2X. Kemudian K. Nah, kemudian lihat 16 dibagi 8 itu 2. Kemudian 0,2 dibagi 0,1 berarti tetap 2. Y-nya tetap ditulis. Berapa? Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Berapa nilai Y ini? Berarti 1. Kan kalau 2 pangkat 1 itu hasilnya akan tetap 2. Maka Y itu sama dengan 1. Nah, ini adalah orde dari S2-. Nah, kita sudah mendapatkan orde Fe3+ dan orde S2-. Kalau ditanya berapa orde totalnya, di situ di LKPD kalian kan sudah juga Ibu tulis. Kalau orde total itu penjumlahan ordenya. Berarti di sini kalau tadi kan kita melambangkan orde Fe3+ itu X. Berarti X dan S2- itu Y. Ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ini adalah orde total. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, berapa hargakah? Di sini kan kita sudah mendapatkan orde X dan orde Y. Tadi persamaan laju reaksi yang kita tulis seperti ini, yang belum mendapatkan orde. Jadi kalau sudah dapat orde, dia persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+ pangkat X. X tadi kan kita sudah dapat ordenya adalah 2, berarti pangkat 2. Kemudian konsentrasi dari S2- Y. Y ini sudah kita dapat di sini 1. Nah, untuk mencari nilai K itu kalian pilih satu percobaan. Misalnya percobaan 1 saja. Nah, pada percobaan 1 kalian masukkan di sini nilai laju percobaan satunya berapa? 2. Misalnya kalian masukkan 2. Kemudian K-nya ditanya, maka K tetap ditulis. Konsentrasi dari Fe3+ pada percobaan 1 0,1. Kalian tulis 0,1 pangkat 2. Kemudian konsentrasi S2 itu 0,1 juga. Maka kalian tulis juga di sini 0,1 pangkat 1. Jadi akan dapat nilai K-nya secara matematika biasa. Silakan kalian hitung.